Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Fanisari, NPM 1913046. Jadi di sini saya selaku moderator akan memoderatori jalannya presentasi ini. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengemban mata kuliah kesehatan mental Bapak Muda MMPSI dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, jadi di sini kami kelompok 5 akan menyampaikan materi yang berjudul Kesehatan Mental dan Lingkungan Sosial. Untuk anggota yang menjadi presenter pada hari ini atau pemateri itu beranggotakan yang pertama ada Anissa Septiana Putri dengan NPM 19130077. Selanjutnya ada Mukhlisin dengan NPM 19130064. Dan yang selanjutnya ada Nadila Ayu Safira dengan NPM 19130048. Dan yang selanjutnya ada Yuliana Sari dengan NPM 19130066. Dan yang selanjutnya ada Ahmad Babang Triansah dengan NPM 19130042. Dan saya sendiri Megi Fanisari NPM 19130046. Baik, untuk pemateri pertama silahkan Anissa Septiana Putri. Saya Anissa Septiana Putri, NPM 19130077. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang kesehatan mental. Pengertian sehat. Secara umum, sehat dapat dipahami dengan kesejahteraan secara penuh baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit atau keadaan lemah. WHO menyatakan bahwa kesejahteraan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang menampilkan tingkah laku yang adekuat dan bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sikap individu yang sesuai norma dan pola kelompok masyarakat sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Kartono 1989. Saat ini individu yang sehat mental dapat didefinisikan dalam dua sisi. Secara negatif dengan absennya gangguan jiwa atau mental, dan secara positif yaitu ketika hadirnya karakteristik individu sehat mental. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah di mana tingkat absennya tidak adanya gangguan jiwa. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari materi Anissa Septiana Putri. Tadi Anissa Septiana Putri membacakan kesehatan mental. Jadi tugas saya di sini lingkungan sosial. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang hidup bersama dengan saling berbagi kasih sayang. Kebahagiaan selalu melindungi kerjasama yang terbentuk karena adanya unsur pernikahan yang sah menurut hukum. Menurut Saiful, keluarga merupakan sebuah persekutuan antara ibu, bapak dengan anaknya yang hidup bersamaan dan sebuah institusi yang terbentuk karena perkawinan yang sah menurut hukum, di mana di dalamnya interaksi saling berhubungan dengan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Megi Fanisari. Saya persilakan. Ini saya akan melanjutkan materi dari Ahmad Babang Triansah. Tadi saudara Ahmad Babang Triansah sudah menjelaskan tentang pengertian dari keluarga. Nah, untuk tugas saya akan menjelaskan tentang fungsi keluarga, tujuan keluarga, dan masalah-masalah apa yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, serta kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, untuk fungsi keluarga sendiri itu terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama biologis, yang kedua fungsi ekonomi, yang ketiga fungsi pendidikan, dan yang keempat adalah fungsi sosialisasi. Nah, untuk selanjutnya itu masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama adalah masalah
komunikasi. Yang kedua masalah ekonomi, yang ketiga masalah pendidikan, dan yang terakhir masalah sosial. Nah, yang selanjutnya menurut Marwisni pada tahun 2012, tujuan dibentuknya keluarga adalah yang pertama memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan dan anak. Yang kedua, mengatur dan memberikan perlindungan serta pembinaan untuk pasangan dan anak. Yang ketiga, saling memenuhi kebutuhan psikologis berupa kebahagiaan, ketentraman, dan cinta kasih. Untuk yang keempat, saling memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kelima, saling memenuhi kebutuhan biologis. Dan yang terakhir, saling memelihara hubungan baik. Semua tujuan ini harus bisa tercapai di dalam suatu keluarga agar keluarga tersebut baik, tentram, damai, sejahtera. Kaitan antara lingkungan keluarga dengan kesehatan mental. Apa sih kaitannya? Kenapa lingkungan keluarga juga dapat mempengaruhi kesehatan mental? Iya, karena ketika fungsi keluarga, tujuan keluarga itu tidak bisa terlaksanakan dengan baik, maka persoalan-persoalan kesehatan mental akan menghampiri, baik itu untuk si orang tua, si anak, itu akan menghampiri itu. Nah, jika sudah terjadi persoalan-persoalan kesehatan mental, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan konseling keluarga dengan ahlinya seperti psikolog dan konselor juga bisa seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mukhlisin. Silakan untuk Saudara Mukhlisin, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Bambang dan Saudari Megi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan kerja. Secara umum, lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang mempengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugasnya. Lingkungan kerja sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan juga non-fisik. Untuk lingkungan kerja fisik sendiri adalah segala sesuatu yang berbentuk fisik yang berada di sekitar tempat kerja. Lingkungan kerja fisik dapat digolongkan juga menjadi dua, yaitu yang berhubungan langsung dan yang tidak langsung. Yang berhubungan langsung ini seperti contohnya meja, kursi, mesin fotokopi, dan yang lainnya. Dengan lingkungan kerja fisik yang tidak berhubungan langsung atau membutuhkan perantara adalah kelembapan, suhu, sirkulasi udara, pencahayaan, aroma, ruangan, dan yang lain. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah keseluruhan hubungan yang termasuk dalam urusan kerja, seperti hubungan karyawan dengan pimpinan maupun hubungan karyawan dengan karyawan lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nadila dan Saudari Yulia. Membawakan materi tentang kehidupan modern. Baiklah, tidak perlu ditanyakan lagi bahwa zaman sekarang kehidupan modern itu sangatlah diperlukan di masyarakat. Contohnya seperti kehidupan sosial yang kita ketahui, yaitu menggunakan HP atau gadget yang bermerek. Yang kedua, kita bercengkrama dengan kawan sebaya kita di kafe. Yang kedua, alat transportasi yang kita gunakan di masyarakat. Itu sangat menunjang sekali kehidupan sosial kita di masyarakat. Dampak kehidupan modern bagi kesehatan mental ialah yang pertama adalah stres. Stres itu ialah pada saat kita memiliki tekanan batin yang sangat berat ataupun sangat tinggi, kita akan mengalami stres. Gangguan yang akan kita rasakan di saat kita lagi stres ialah kita susah tidur, pening, kepala berat, lelah, gangguan jantung, dan sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi ketika seseorang mengalami rasa cemas yang berlebihan secara konstan dan sulit untuk dikendalikan,
Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri mereka, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Selanjutnya ada gejala fisik yang mungkin saja menyertai seseorang tersebut jika mengalami gangguan kecemasan, yaitu ada sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat yang berlebihan, otot menjadi tegang, jantung berdebar, sesak nafas, lelah, sakit perut, ataupun sakit kepala, pusing, mulut terasa kering, dan juga kesemutan. Selanjutnya ada depresi. Depresi merupakan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasakan kesedihan. Selain mempengaruhi perasaan dan emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir mereka, serta mengubah cara berperilaku penderitanya tersebut. Bahkan tidak jarang dari mereka penderita depresi tersebut sulit untuk menjalankan aktivitas mereka sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan juga mencoba untuk bunuh diri. Berikut ada beberapa gejala psikologi jika seseorang mengalami depresi. Yang pertama, mereka akan kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, mereka akan terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus menangis. Yang ketiga, mereka merasa sangat bersalah dan khawatir yang berlebihan. Yang keempat, mereka tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri mereka. Yang kelima, mereka sulit untuk membuat keputusan dan mudah sekali tersinggung. Yang keenam, tidak acuh terhadap orang lain. Dan yang terakhir, mereka memiliki pemikiran untuk menyakiti diri sendiri dan mencoba untuk bunuh diri. Yang terakhir ada kesimpulan. Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial, di mana kemungkinan setiap manusia untuk hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomis. Pribadi yang normal atau bermental sehat adalah pribadi yang menampilkan tingkah laku yang kuat dan bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sikap hidupnya sesuai norma dan pola kehidupan masyarakat di lingkungannya, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan modern adalah lingkungan yang paling dekat dengan individu. Maka dari itu, pada lingkungan keluarga, kerja, dan lingkungan akan terjadi banyak gangguan dan stres yang akan mengganggu kesehatan mental kita karena pada waktu manusia banyak dihabiskan di lingkungan tersebut. Baik, terima kasih. Integrasi nilai Islamnya adalah surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Shadaqallahul azim.